Berikut kisah legenda Gunung Tambora yang pernah menewaskan 84.000 jiwa. Gunung yang tepatnya berada di Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini pernah mengalami letusan hebat pada 5 April 1815. Letusan gunung itu menewaskan 84.000 orang dan turut mempengaruhi iklim dunia. Bahkan, erupsi Tambora jauh lebih kuat dibandingkan dengan erupsi Gunung Krakatau yang juga terkenal. Bunyi letusan Gunung Tambora dapat didengar hingga radius 2.600 km. Sementara itu, hujan abu jatuh hingga ke area yang jauhnya 1.300 km dari Tambora. Energi yang berasal dari ledakan Tambora disebut setara dengan 171.500 unit bom atom. Bukti ledakan tersebut sudah diakui sebagai letusan gunung terdahsyat yang pernah terjadi di era modern dunia. Di balik mengerikannya erupsi Tambora, ada kisah legenda Gunung Tambora yang berkembang. Pada awal abad ke-19, di sebuah tanah subur yang dikenal sebagai Tambora di Pulau Sumbawa, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Tambora. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, hutan-hutannya yang lebat, tanahnya yang subur, serta hasil bumi yang tiada tanding. Rakyat Tambora hidup makmur, menggantungkan hidup dari pertanian, peternakan, dan berburu. Namun, kehidupan mereka juga dihiasi oleh tradisi yang sudah turun-temurun, termasuk kebiasaan mengonsumsi daging anjing dan babi yang dianggap sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang gagah berani, namun terkenal keras hati dan sangat teguh mempertahankan tradisi. Raja Tambora memimpin dengan tangan besi, dan segala perubahan yang bertentangan dengan adat istiadat dianggap sebagai ancaman terhadap warisan nenek moyangnya. Meski begitu, rakyatnya menghormatinya sebagai pelindung tanah mereka. Namun, kehidupan di kerajaan ini berubah drastis dengan kedatangan seorang ulama dari negeri seberang bernama Sheikh Ahmad. Ia adalah seorang pria bijaksana, sederhana, dan memiliki keyakinan kuat untuk menyebarkan ajaran Islam. Sheikh Ahmad mendengar kabar tentang kerajaan Tambora, tanahnya yang subur, dan masyarakatnya yang ramah, sehingga ia memutuskan untuk berlayar ke sana guna menyebarkan pesan damai dan kebajikan. Sheikh Ahmad tiba di kerajaan Tambora setelah menempuh perjalanan panjang yang penuh dengan rintangan. Dengan mengenakan jubah sederhana dan membawa kitab suci di tangannya, ia disambut dengan rasa ingin tahu oleh penduduk setempat. Sheikh Ahmad mulai berbicara dengan mereka tentang pentingnya hidup dalam kebaikan, menjaga kesucian, dan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Kata-katanya penuh kasih sayang dan kelembutan, sehingga banyak penduduk yang terpesona oleh ajarannya. Namun, untuk benar-benar membawa perubahan, Sheikh Ahmad tahu bahwa ia harus bertemu langsung dengan Raja Tambora. Setelah berminggu-minggu mencoba mendekati istana melalui para pembesar dan pelayan istana, akhirnya ia diberi kesempatan untuk menghadap sang raja. Di aula megah yang dihiasi ukiran kayu dan kain tenun khas Tambora, Sheikh Ahmad berdiri di hadapan Raja Tambora. Sang raja, dengan mahkota emas yang berkilauan, duduk di singgasananya sambil menatap ulama itu dengan tatapan tajam. "Siapa Anda, dan apa tujuan Anda datang ke tanah kami?" Tanya raja dengan suara yang tegas. Sheikh Ahmad membungkukkan badannya dengan hormat. "Yang mulia raja, hamba adalah seorang musafir yang membawa pesan damai dari Tuhan Yang Maha Esa. Hamba datang untuk menyampaikan ajaran kebenaran dan kebajikan, agar kita semua dapat hidup dalam berkah dan kesucian." Raja mengerutkan kening. "Ajaran seperti apa yang Anda bawa, wahai musafir?" "Tanah ini sudah diberkahi oleh leluhur kami. Tradisi kami adalah kehormatan kami. Mengapa Anda merasa perlu mengubahnya?" Dengan nada lembut, Sheikh Ahmad menjawab, "Yang mulia, setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian dirinya, termasuk dalam memilih makanan yang dikonsumsi. Tuhan memerintahkan kita untuk menghindari yang tidak baik bagi tubuh dan jiwa. Hamba hanya ingin membawa pesan itu kepada rakyatmu." Raja diam sejenak, berpikir. Dalam hatinya, ia merasa terganggu dengan keberanian Sheikh Ahmad yang datang untuk mengubah tradisi leluhur. Namun, ia tidak ingin menunjukkan penolakannya secara langsung. "Baiklah," kata raja akhirnya. "Tinggallah di istana selama beberapa hari. Kita akan berbincang lebih lanjut." Raja Tambora merasa terhina oleh ajakan Sheikh Ahmad untuk meninggalkan tradisi leluhur. Ia memutuskan untuk menguji ulama itu dengan sebuah jebakan yang licik. Raja memerintahkan koki istana untuk menyiapkan sebuah jamuan makan malam yang mewah, lengkap dengan hidangan khas kerajaan. Pada malam yang telah ditentukan, Sheikh Ahmad diundang ke ruang perjamuan. Meja besar di ruang itu dipenuhi dengan aneka hidangan, mulai dari buah-buahan segar, nasi yang harum,
hingga berbagai macam daging yang dimasak dengan rempah-rempah istimewa. Raja tersenyum licik. "Sheikh Ahmad, malam ini kami menyajikan hidangan terbaik untuk Anda. Daging kambing muda ini adalah kebanggaan kami. Silakan menikmatinya." Sheikh Ahmad tidak menaruh curiga. Ia mengucapkan doa sebelum menyantap makanan tersebut. Sementara itu, raja dan para bangsawan lain memperhatikannya dengan senyum penuh arti. Setelah selesai makan, raja tertawa terbahak-bahak. "Sheikh Ahmad, bagaimana rasanya daging kambing yang kami sajikan?" tanya raja dengan nada mengejek. "Sebenarnya itu bukan kambing, melainkan daging anjing. Apakah ini masih sesuai dengan ajaran yang kau bawa?" Sheikh Ahmad terkejut. Ia terdiam sejenak, menatap raja dengan mata penuh kecewa. "Yang mulia, Anda telah menipu hamba. Namun, ketahuilah bahwa tipu daya seperti ini tidak akan membawa kebaikan. Ketidakjujuran hanya akan mendatangkan malapetaka," ujar Sheikh Ahmad dengan suara tegas. Merasa dilecehkan, Sheikh Ahmad memutuskan untuk meninggalkan istana. Sebelum pergi, ia berdiri di depan gerbang istana dan melontarkan doa yang menggetarkan hati. "Ya Allah, Engkau yang Maha Kuasa atas segalanya. Jika mereka terus berkeras hati dan enggan menerima kebenaran-Mu, maka tunjukkanlah kekuasaan-Mu agar mereka belajar. Hamba memohon agar tanah ini diberi peringatan, agar mereka menyadari kesalahan mereka dan kembali kepada jalan yang benar." Serunya dengan suara penuh keyakinan. Setelah itu, Sheikh Ahmad pergi meninggalkan kerajaan, membawa hati yang penuh duka. Penduduk yang mendengar doa tersebut mulai merasa takut, tetapi raja tetap menganggapnya sebagai ancaman kosong. Beberapa hari setelah Sheikh Ahmad pergi, tanda-tanda aneh mulai muncul di gunung yang menjulang tinggi di dekat kerajaan. Asap tipis keluar dari puncaknya, diikuti dengan suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Penduduk mulai panik, tetapi Raja Tambora tetap bersikeras bahwa ini hanyalah fenomena alam biasa. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Gunung ini sudah ada sejak nenek moyang kita, dan tidak pernah berbuat apa-apa, katanya dengan angkuh. Namun, pada tanggal 5 April 1815, letusan dahsyat terjadi. Gunung Tambora meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Suaranya terdengar hingga ribuan kilometer, dan abu vulkanik menyembur ke langit, menutupi matahari. Siang berubah menjadi malam, dan lava panas meluluh lantakkan desa-desa di sekitar gunung. Kerajaan Tambora, bersama rakyat dan rajanya, musnah dalam sekejap. Bahkan abu vulkanik dari letusan itu menyebar hingga ribuan kilometer, menyebabkan perubahan iklim global. Tahun berikutnya dikenal sebagai tahun tanpa musim panas di berbagai belahan dunia. Meski bencana itu terjadi lebih dari 2 abad yang lalu, kisah tentang Sheikh Ahmad dan Raja Tambora masih hidup dalam ingatan masyarakat setempat. Mereka percaya bahwa letusan Tambora adalah hukuman atas kesombongan raja yang menolak kebenaran. Kini, Gunung Tambora berdiri sebagai pengingat bisu akan dahsyatnya kekuatan alam dan pentingnya kerendahan hati. Legenda ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pelajaran tentang pentingnya menghormati kebenaran dan menjaga hubungan dengan Tuhan.